Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati segenap pengurus Mushola Al-Hidayah, yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat, sholimin sholimat yang pagi hari ini diberikan oleh Allah bisa berkumpul di Mushola Al-Hidayah ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam berupa pula marilah kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta berkaki 4 sampai ke zaman mobil Toyota beroda 4, dari zaman yang tidak tahu apa-apa sampai sekarang ini zaman yang serba tahu apa-apa dengan adanya HP Android. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh 16 Ramadan ini begitu besar nikmat Allah diberikannya kepada kita. Nikmat bulan Ramadan, nikmat penuh keberkahan. Apakah selama bulan Ramadan ini kita tetap taat beribadah kepada Allah? Apakah cuma sekedar berpuasa saja? Itu kita tanyakan kepada diri kita pribadi, jemaah sekalian. Di saat bulan Ramadan ini, kadang di antara kita teringat dengan orang-orang yang telah tiada mendahului kita. Kadang kita teringat dengan kedua orang tua yang telah tiada mendahului kita. Kadang kita teringat dengan sosok kakek nenek yang sering kita kunjungi di saat hari raya. Nah, itu semua ialah sebuah anugerah Ramadan yang telah datang kepada kita. Mengingat kebaikan orang-orang selama hidup. Mungkin di antara kita jemaah sekalian di awal Ramadan kemarin ataupun tahun-tahun kemarin masih banyak saudara-saudara kita, sanak famili kita, dulur-dulur kita mungkin sholat berdampingan kiri kanan. Pas kita mengucap salam 2 tahun sebelumnya masih, mungkin bibi kita itu tahun kemarin masih, nah tetapi tahun ini sudah tidak ada lagi dan sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kadang kita ingat jemaah sekalian. Sebentar lagi Ramadan akan mengakhiri kita dan kita akan melaksanakan, ada di antara kita ingin melaksanakan mudik. Mudik di sini ialah jemaah sekalian, ingat, ada yang ingat kampung halaman, ada yang ingat dengan kedua orang tua. Jemaah sekalian, saya berdiri di sini, saya duduk di sini, jemaah sekalian mendengarkan tausiah ini bisa sehat di sini, itu semua berkat kedua orang tua, berkat jasa kedua orang tua. Kita ingat jasa kedua orang tua kita jemaah sekalian. Nah, hebat Abu Bukito, berpangkat Cak Mano, ngetop Abu Idami kita, itu semua dari kedua orang tua yang selalu mendoakan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Alangkah sedihnya jemaah sekalian, ketika kedua orang tua kita telah tiada, akan tetapi kita lupa selalu mendoakannya. Pernahkah kita jemaah sekalian, rutinkah kita sehabis sholat selalu membaca
Artinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan segala dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Nah itu kadang kita remeh ke jemaah sekalian. Padahal ini penting doa ini. Kalau kita sudah baca doa itu, insya Allah di dalam alam kubur wong kita yang sudah tiada akan mendapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita meremehkan, mungkin kita sudah sholat kiri kanan lupa membaca doa itu. Dari itu jemaah sekalian, marilah kita ingat perjuangan jasa-jasa kedua orang tua kita. Jemaah sholat subuh rahimakumullah, ada sebuah kisah ini dari kalangan sufi, kisah seorang waliullah dari kalangan sufi yang bernama Abdul Aziz Al-Dabbagh. Abdul Aziz Al-Dabbagh ini seorang alim ulama dari kalangan sufi. Dia setiap harinya hanya berdakwah, menyampaikan dakwah kebenaran, menyampaikan kebaikan kepada kaum muslim dan muslimat serta jemaahnya. Nah ini bayangkan seorang alim, seorang yang sufi. Pada suatu hari dia didatangi malaikat. Malaikat berbicara kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz katanya, saya melihat namamu termasuk dalam ahli neraka. Engkau dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, namamu termasuk dalam ahli neraka. Bingung Abdul Aziz ini. Perasaan aku ini sudah rajin ceramah, rajin dakwah, kurang apa lagi ya. Iya. Akan tetapi Abdul Aziz meneruskan, tidak menghiraukan apa yang disampaikan malaikat. Datang lagi malaikat, ya Abdul Aziz, untuk apa engkau susah-susah beribadah, capek beribadah, akan tetapi namamu terdaftar di Lauhul Mahfuz, engkau seorang ahli neraka. Apa yang tidak boleh Abdul Aziz? Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku dan urusanmu, itu semua urusan Allah. Aku sebagai hamba Allah ingin beribadah kepada Allah sebagaimana makhluk-makhluk Allah. Masya Allah jemaah sekalian, mendengar jawaban Abdul Aziz ini, malaikat menghadap Allah dan memberikan alasan bahwasanya Abdul Aziz ini orang yang taat, orang yang baik. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika malaikat ini bertanya atas Abdul Aziz, Allah masih murka kepada dia. Disampaikanlah lagi oleh Abdul Aziz, oleh malaikat, ya Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah taat kepada Allah, engkau berbaik kepada sesama manusia, engkau dakwah katanya. Engkau termasuk golongan ahli neraka, namamu sudah terdaftar di Lauhul Mahfuz. Apa Abdul Aziz dengan jawaban yang sama tadi? Surga dan neraka bukan urusanku dan urusanku. Aku hanya untuk beribadah kepada Allah, kata Abdul Aziz. Masya Allah jemaah sekalian, mendengar ucapan itu, malaikat mendoakan Abdul Aziz dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan nama Abdul Aziz tadi dalam golongan ahli neraka, diubah menjadi golongan ahli surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, datanglah lagi malaikat menemui Abdul Aziz. Ya Abdul Aziz, kuberi kabar kepadamu bahwasanya kamu dihapuskan dalam golongan ahli neraka. Sekarang kamu dalam golongan ahli surga. Apa jawab Abdul Aziz jemaah sekalian? Surga dan neraka bukan urusan dan urusanmu. Kita sebagai hamba Allah hanya tetap taat beribadah kepada Allah. Akan tetapi jemaah sekalian, Abdul Aziz ini ragu, bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, katanya, engkau kan tahu aku ini seorang pendakwah, aku ini seorang tokoh sufi. Aku berdakwah untuk umat Islam selama hidupku. Mengapa aku termasuk golongan ahli neraka? Nah, retinya malaikat ini nyuruh Abdul Aziz, kau ingat-ingat dulu, katanya, dari kau kecil sampai kau sekarang begitu.
Ingat tak kau Abdul Aziz, waktu kau umur 15 tahun kata malaikat, engkau dalam posisi tidur. Di saat engkau bangun, pintu kamarmu tertutup, ibumu mengetok pintu untuk menyuruhmu mandi. Nah, di saat ibu mengetuk pintu, engkau pura-pura tertidur. Di saat ibumu masuk, ibumu berprasangka baik kepadamu. Ya Allah, katanya, Abdul Aziz ini anakku capek mungkin dari main, katanya. Nah, akan tetapi katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, engkau sudah membohongi ibumu. Ibumu sudah capek-capek membangunkanmu. Nah, itu cuma gara-gara ecak-ecak tidur, ya. Ecak-ecak dibanguni, ecak-ecak tidur. Nah, tetapi Allah murka kepada si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Bayangkan jemaah sekalian, dari seorang kalangan tokoh sufi, hanya masalah sepele saja durhaka kepada kedua orang tua gara-gara sepele, dia termasuk golongan ahli neraka. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Kita orang-orang biasa-biasa saja. Mendengar kisah tersebut, si Abdul Aziz mengubah haluannya. Dia berdakwah tiap hari tentang birrul walidain, tentang kedua orang tua. Dia menyampaikan tentang taat berbakti kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kita lihat sekarang jemaah sekalian, baru-baru ini viral di televisi, ada seorang anak membunuh ibu kandungnya, membunuh ayah kandungnya dikarenakan permainan judi online ataupun judi slot. Dan tidak jauh-jauh, seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri dikarenakan kasus narkoba, memaksa meminta uang kepada ibundanya. Ibundanya tidak memberikan uang, akan tetapi ibundanya dibunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ingat jemaah sekalian, walaupun kita ini mempunyai uang banyak, harta yang banyak, akan tetapi kalau kita lupa dengan jasa kedua orang tua kita, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya bakti yang harus kita utamakan kepada kedua orang tua kita. Tidak usah jauh-jauh kita mencari surga jemaah sekalian. Surga itu ada di hadapan kedua orang tua kita. Bagi kedua orang tua kita yang telah tiada, marilah kita selalu beristighfar, mendoakan kedua orang tua kita. Dan tidak lupa kita selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi ini jemaah sekalian, bulan Ramadan, bulan yang berkah. Di kalangan kita di sini sudah ada jadi wong tua, ada yang muda, ada yang masih hidup wong tuanya. Ya, alangkah sedihnya jemaah sekalian kalau kita tidak berbakti pada orang tua. Mumpung di bulan baik ini, marilah kita tetap berbakti pada orang tua. Kalau ada posisi kedua orang tua kita jauh, apa salahnya kita menggunakan HP, menelpon, ya, nanya ke kabar, mana apa kabar, apa kabar. Sudah nanya ke kabar, baik jemaah sekalian, sudah senang rasanya kedua tadi. Ya, lebih-lebih kita menunjuk yang lebih. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang birrul walidain, tutup sudah cerita jemaah sekalian. Habis sudah cerita ini. Dosa besar ialah kita durhaka kepada kedua orang tua. Dari kisah tadi, seorang alim ulama yang bernama Abdul Aziz saja, dia berpura-pura tidur, sudah membohongi kedua orang tuanya. Sepele itu dia termasuk golongan ahli neraka. Apalagi kita jemaah sekalian, orang yang biasa-biasa saja. Walaupun kita dahulu pernah ada dosa dengan kedua orang tua, marilah kita selalu beristighfar. Kalau misalnya orang tua kita ada di kuburan, sudah masuk dalam jero kubur, tidak apa-apa kita kunjungi. Dan itulah suatu kebanggaan kita berziarah ke makam kedua orang tua kita.
Ada sebuah cerita juga jemaah sekalian, si A dan si B ini baru meninggal, ya kan? Nah, kuburan si A ini terang benderang, ya kan? Cerah, makanan tiap hari datang, ya. Nah, yang si B ini kebingungan, jemaah sekalian. Bertanya-tanya, oh si A katanya, ala keterang kuburan kau ini, ya. Ngaku lain dengan aku ini. Apa yang kau gawe itu selama hidup kau ini? Anak kau apa gawe ini? Ya. Aku jawab si katanya, puisi B katanya, anak aku ini biasa-biasa baik katanya, ya. Pangkat tak hati katanya kan, gawe guru harian biasa katanya. Tetapi dia tiap hari mendoakanku, mendoakan kebaikan-kebaikan atasku. Itu karenanya aku mendapat kiriman, maka aku terangi. Nah, yang si B ini merasa iri, bertanya si A. Si A ini bertanya pada si B, si B yang ala ke kuburan kau ini, aku gawe anak kau selama ini. Nah, anak aku hebat kau katanya. Iya, kata tapi mereka lupa mungkin doakanku. Itulah sebabnya kuburan aku ini gelap, tidak dapat pencerahan. Nah, dari kisah ini marilah kita sama-sama selalu mendoakan dan mendoakan kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua ini jemaah sekalian tidak akan terputus sampai kapanpun. Walaupun orang tua kita dalam keadaan Islam, tetapi cuma satu kita berbakti kepadanya. Mumpung di bulan baik ini jemaah sekalian, marilah kita sama-sama tetap berbakti, mendoakan kedua orang tua. Kita sayang kedua orang tua kita. Jemaah salat subuh rahimahullah, demikianlah tausiah dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dari kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bagi kedua orang tua kita yang telah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kubur atas mereka, dijauhkan dari azab-azab api neraka. Marilah kita bersama-sama mendoakan untuk diri kita dan diri kaum muslimin muslimat di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami sampai kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ingat ya Allah perjuangan kedua orang tua kami ya Allah. Wabil khusus ibu kami ya Allah yang telah sayang kepada kami ya Allah. Kami ingat ya Allah di saat kami kecil, kami sering menyusahkan kedua orang tua kami ya Allah. Kadang-kala di saat suatu majlis kami datang bersama ibunda kami, posisi kami kecil, kami menangis meraung-raung ya Allah. Akan tetapi ibunda kami sabar ya Allah. Semua mata tertuju kepada ibunda kami ya Allah. Malu ibunda kami ya Allah melihat keadaan anak tersebut ya Allah. Akan tetapi ibunda kami tetap sabar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu juga pengorbanan ayah kami ya Allah. Ayah kami mungkin selama hidupnya telah memberikan nafkah, mungkin ada sebagian harta yang tidak halal diberikan kepada kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah itu semua berkat dari kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah ya Allah, kasihilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami suatu kecil ya Allah. Engkaulah yang maha pengampun ya Allah, karena kami nanti akan menjadi kedua orang tua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami anak yang soleh dan soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Tidak lupa doa kami panjatkan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma hadza jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah ya Rabb, berkahilah perkumpulan kami subuh ini ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, keselamatan ya Allah selama bulan Ramadan ya Allah, sampai bisa bertemu dengan akhir Ramadan ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, gerakkanlah ya Allah, bukakanlah ya Allah hati kaum muslimin wal muslimat di sekitar ini untuk Amin tetap ya sholat, Allah. menjalankan perintah-Mu agar gerak hati dan kaki dan melangkah ke musola ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.